Kekalian Tuhan, teks enda punya konteks spesial enda, bahwa murid-murid akan ditinggalkan oleh Yesus yang sebentar lagi mati. Biasanya jelma ditadingkan oleh orang-orang yang dia kasihi atau orang-orang yang jadi panutan, sitik akan goncang ya, kehilangan tahan turu kita. Murid-murid enak sebentar lagi akan stres ini sebab benih guruna lawas mate. Orang yang dia idolakan selama ini kok bisa mati ya, kalah. Tentu enda membutuhkan kekuatan baru. Jenis apa kekuatan itu yang kita butuhkan? Karena Yesus sendiri akan mati dengan konteks khusus. Kalau Roma imbang, kalau Roma enda pantang kela yang angkat-angkatkan, pantang kela puji-pujikan, daya saingnya secara psikologis sangat tinggi, maka kehadiran Yesus itu menjadi ancaman mankala Roma. Ditambah lagi kehadiran Yesus ancaman mankala Yahudi, karena Yahudi itu patuh kali pada tradisi la tena kaipe berubah bagi sinai menatena usor walalit baru sebab nai ini bagai itu sedikit parisi bagilah, tidak memiliki kesediaan berubah. Kalau Saduki jago-jago tafsir lah ya, orang-orang yang sering membaca buku dan menurutnya adilah bagi buku si bacane ise pelepak bagai buku nen cakak na cocok bagai di Bukit Raya ini kan kak du bagian jelma adilah bagi lah kak na pas atau bagi si gel-gel tenausor bagai, atau bagi kalak Roma dili kalak ganjangan nasaya keberatan ya bagi begitulah ya. Dunia ini kan dipenuhi dengan gejala ini sejak dulu. Maka lang akap na Tuhan Yesus bunuh na tena nandangi bunuh na Yesus, maka murid-murid akan kocar-kacir karena murid-murid sebenarnya mengharapkan Yesus menjawab masalah yang tiga ini. Meratkan ya Yesus sepe nalukan kalak Roma secara politik, meratkan ya Yesus nalukan kalak Yahudi dengan melakukan reformasi total budaya, meratkan murid-murid Yesus agar Yesus ini menaklukkan kalak Parisi yang sok tahu. Jadi murid itu berharap supaya Yesus itu melakukan sesuatu yang konfrontatif, menghajar langsung orang Roma secara politis, menghancurkan tradisi Judaisme dan mengalahkan mereka-mereka yang sok tahu. Bicara jende kalak karoe, kalak karoe dapat kompori nang Yesus pelako pang ni na bagay. Tapi Yesus engko nim, tapi pelako pang ni na. Pernah kang begini bagay jal mangompori? Beperunggun ko pelako pang ni na bagay kira-kira. Melemas ka beperunggun ay magi-magi. Jadi beperunggun main kelah. Kalak jauh diput kak ngompori. Dan du kalau jauh dia namanya Yesus pe komporina, adi payokin kamar di bata turunlah. Maka main ni anak jendeli kang bagai manas-manasi jauh sudahin. Begitulah asumsi ajar-ajar terhadap Yesus, sebuah pengharapan yang sebenarnya agak provokatif gitu ya. Maka ketika Yesus tidak begitu, kecewa ajar-ajar enda begitu. Yang membuat manusia kecewa itu kan pola pikirnya sebenarnya. Bukan Yesus yang jahat, tapi ketika dia mengharapkan Yesus seperti yang dia pikirkan, maka pikiran kita menerjemahkan Yesus sebagai jahat. Maka entah Yesus goncang sekali murid-muridnya, maka Yesus mempersiapkan murid-murid. Hebat nenda. Aku sada sirban jadi ke teku Yesus Tuhan dia punya cinta yang antisipatif. Dia tahu murid-muridnya akan gagal. Tandai nak ajar-ajarnya. Kalaupun ajar-ajar itu punya komitmen yang luar biasa dan layak dipampang di baliho tengah jalan raya, gagal kok kita ini. Gagal. Atah Tuhan ngakise kita. Simon Petrus itu orang paling getol bela Yesus kan, gagal juga.
Pernah Yesus berkata, aku nandangi mate ngende, tangkap sekali aku maka adili isalipkan aku ni. Rah Simon Petrus ena, ise karing ganggu kam Tuhan, tingkah lebih mayat karo mergana. Ni, kita je, ni. Adi teman kue pagi kerina nilah ras murtad, mama karolam. Ni. Tangkap Tuhan Yesus, Petrus nda lebih kiam. Sungkun nande-nande Simon Petrus lo ka murid Yesusnya. Lah aku tandai pe ni. Manusia itu kalau membuat janji di hadapan Tuhan berdasarkan ego pasti gagal, pasti gagal. Aku takkan pernah melakukan perjanjian dengan Tuhan dengan ego, pasti gagal. Orang-orang yang berjuang menyelamatkan jiwanya sendiri akan kehilangan nina Tuhan. Maka mengardahin ras Tuhan yang adalah baci ego taje bermain. Pasti nanti mereso kita satu masa. Kamu pernah mereso? 3 kali kamu mereso ketika ada risiko. Ketika Yesus disalib lari kok semua orang yang diberi Yesus makan 5.000. Kalau si pernah pepalemna darah lumpuh nggak ada di situ. Kalau si pernah pepalemna darah pasak lawas. Si pernah pepalemna buta lawas. Si pernah pepalemna blooding hilang nggak ada di situ. Ketika Yesus disalib manusia lari kok. Kalaupun manusia itu tampak teguh dalam mengucapkan janjinya. Ate Tuhan ngatakan ca, aku senang na Yesus ena, kau katakan nama najar-ajarna. Naku lakam ku tadingkan. Aku tahu kau akan lari, tapi aku akan ada di sana selamanya begitu. Sebuah cinta yang antisipatif. Dia tahu kita akan lari, tapi bas pelarian teh pun masih ada Tuhan di situ. Ngotahna kita bahkan gagal, tapi Dia akan menerima kita dalam kegagalan itu. Entahna kita sekali kocar kacir, tapi Dia akan selalu hadir dalam kocar kacir itu. Itulah cinta antisipatif. Enda pelajaran berat kangen. Itu efek Roh Kudus ya. Karena Tuhan berkata, aku akan mendatangkan penolong bagimu. Aku tahu kau akan melarikan diri, tahu aku kalian akan bohong, tahu kalian akan kocar kacir, tapi aku akan hadir. Hadir. Kira-kira man banta anak Bukit Raya. Ngit kang kambage. Atah dus kale gagal temane, tapi nggo timain dia bas kegagalannya dengan cinta. Sitah ngembulak sekali anak tapi nggo kita zen jaga asa. Sitah nggak sekali melarikan diri teman-teman, tapi kita ada di sana menunggu dia dalam pelarian dia. Jadi sebelum manusia gagal, Tuhan sudah ada di sana. Bagaimana dibatasi sembah kita. Labo pemana engkau bekel cakapmu, ti narik kiam kang kue. Engkau kutandai koi, kita mendekah ras, baca gak begini na Tuhan. Tapi Tuhan tidak mempermalukan ajar-ajarnya. Tahu dia ajar-ajar ini akan gagal ini, akan kolaps. Jelas tahu Tuhan Yesus siapa Petrus, tahu Tuhan Yesus siapa Jakobus, entah na isi si Judas, entah na isi si Lukas. Semua ini akan lari dalam Yesus mangku kayu persilang. Tapi Tuhan berkata, iza pagi kambiar jia kunakunine. Gua kap bicara bagi kita kalak GBK penda, sitah kurang temane tapi nggo kita je nampati ka. Ngit kam. Ayo, siapa yang ngaku-ngaku anak Yesus jenda? Lo kering ngaku sa kampang tapi lah kamang pang main bege. Yesus itu memiliki cinta antisipatif dan menerima orang yang dia tahu pasti akan salah. Pasti akan salah. Bukan mudah-mudahan tidak salah bege, pasti akan salah. Sulit kelebas kita kalak karo. Sitah kencang temane dan dulu lakak na cocok ita tah imbangi na mainkan na ita pudinari. Nggo payah anak na kay pinino tertiki nggo kutanaya na ka Tapi hari ini kita ditantang. Tandalik kesah sibadia baskam. Coba uji diri dulu, mampu enggak? Lam suka jadi kalak Kristen eda memang. Lam suka. Kita diuji dalam sebuah mental yang di atas level rata-rata. Mencintai mereka yang kita tahu akan gagal, menyayangi orang lain yang kita tahu akan tidak sempurna, menerima mereka yang kita tahu akan mengkhianati kita.
Engkalangi jalma sitah lam hamat man banta. Itu bukan pekerjaan murahan ini. Yesus mau mengangkat kita kalau GBKP naik satu level di atas kebiasaan orang berpikir rata-rata. Dan hanya kita yang tahu itu. Catah Yesus ajar-ajarna akan kolaps. Kata-kata pertama dalam Yohanes 14 Nina begenda, luar biasa Kang Tuhan ya. Solusi untuk menghadapi persoalan itu, kelanglah atendo aku ikut kenduaku ras pedahku Nina gitu ya. Uga logika na menghadapi persoalan kok dengan mencintai. Uga ja logika na menghadapi persoalan dengan ngikutkan pedah Tuhan begitu. Agak sulit kang hubungkan cek. Kok bisa selesai persoalan hanya dengan ngikutkan kata Tuhan? Setia pada pedah-pedah Tuhan. Ja logika aneh. Apa yang temanku jenda mamre usur ngulas. Ini butuh orang-orang yang pandai ngulas sendiri begitu. Sempatin duti aku pendeta enda. Enda tukang ngulas maka main nalarne. So, tukang ngulas enda dan sila mungkin pebaci suruh main-mainkan lah mungkin. Kok bisa menyelesaikan persoalan dengan mencintai Tuhan? Ikutkan pedahku. Karena ternyata Roh Kudus ada di dalam pedah Tuhan. Pedah Tuhan itu memberi kita hikmat. Hikmat seperti apa? Hikmat yang akan membantu kita menyelesaikan persoalan dengan dua strategi Roh Kudus, yaitu dengan cinta dan kebenaran begitu. Aku ndekah kelukuri suenda Yohanes ini kan ditulis kepada orang Yunani yang ahli-ahli filsafat. Terpaksa kita rajin ngolah pikiran baru paham kita teks ini. Kok bisa menyelesaikan persoalan dengan kasih dan kebenaran? Itu cara kerja Roh Kudus. Kuberikan manbandu kesah sibadia, sinampatikam dalam kasih dan kebenaran gitu. Jadi di kita soal menurut Tuhan kita membutuhkan Roh Kudus yang penuh kasih dan kebenaran. Dialah yang akan menolong, kebetulan kata ditolong, menolong jenda pakainya dalam bahasa Yunani, advocatus spiritus, pengacara begitu. Ternyata Roh Kudus itu pengacara, sinampati kita untuk tidak salah ngomong. Mengingat dua dilik kita persoalan, pantang kel salah ngerana ke dunia pengadilan, baca lekat. Ternyata di kita soal dunia dan membutuhkan hikmat, bukan sekedar hantam kromo, main gerasak gerusuk begitu. Soalnya menurut Tuhan adalah tempat kita meminta kehadiran Roh Kudus supaya dalam persoalan itu kita semakin berhikmat dan mencintai dengan kebenaran. Aneh cara kerja Tuhan. Kok justru ketika bermasalah kita diajar untuk berhikmat dan mencintai dalam kebenaran. Uga akal kini ngende rumit kak salah kerja orang berpikir orang Yunani. Di kita biasanya di lead persoalan tadandu agak panik lah, merawa-rawa lah. Berhikmat semakin mencintai semakin benar begitu. Ku coba-coba ku gali enda. So aku pe stres kang teks bahasa Yunani enda. Ternyata adi Yesus sebagai pengacara, berarti kita menceritakan kepada pengacara kita itu dengan detail. Olah salah cerita, mabagin dili pengacara ta. Adi emosi kita ngeranaman pengacara tapi kalau menang zoh begila. Terasa kita dengan tenang dan sabar, berpikir sistematis, kronologisnya kita jelaskan. Makasih percaya akan man pengacara ta. Dia yang kerja dan kita diam. Melalui kandu babana jelma ku pengacara pengacara anak kundul iya anak nak je ngerana ka jadi saksi kaulih. Melalui jelma bagai adiku pengadilan. Adi kalak karola bagai katakan na yar dibata Yesus pengacara na tapi yang lap ngeranai jape bagai. Aku tu man bandu Tuhan bela tik perkara kun. Saya larang ngadir Facebook TikTok nguranain cakapkan keleke. Mana itu orang yang didiami kesaksi dia? Orang yang didiami kesaksian dia izinkan Tuhan do kerja, bukan kita yang menantang dunia ini. Kira-kira muria gua kin, asali jelma lakak do cocok gua, di batang rahin taheda. Jangan-jangan di batang GPKP eda enggak?
Kenapa? Apapun yang orang GPKP tidak suka, masuk kok sini, bukan sama Yesus lagi. Biar aku dibata GPKP lana Yesus, tapi HP. Karena enda suruh nambela diri na gunari jape. Selik jelma lakak na cocok cakap kena jenda hantam na jenda. Aku penditandu, tingtang sadaya aku disiplin kal. Suhbuena jelma cakapkan GBKP si malam enda. Sada huruf pelaku balas dengan kata kasar. Tingsang sadaya saklek aku punya komitmen tidak akan melukai siapapun kalaupun dia melukai aku. Ngit kamu ngikutkan dalan kowe atau kamu ku ikutkan gelah ku termi kambalasi jelma silaku sor. Siapa ikin dia? Kamu ngendak ku ikutkan tah aku ikutkan du tingtang sadaya. Tingtang sadaya aku panditandu ikutkan du aku tingtang san jaga diri enda saklek. Aku tidak mau melukai siapapun kalau dia pun melukai aku. Ngasa detik enda leng aku sada sentipe bergeser untuk tidak melukai orang. Ku tah menyerang zelmenda. Aku studiku filsafat. Ku kuasai banyak strategi untuk menghancurkan mental orang melalui kata. Ku kuasai filsafat stoikisme, platonisme, Sokrates, semua bisa. Ngerana itu 3 menit baca kamu ku bandalai 4 tahun. Tapi menurutku bukan itu kerjaku, bukan itu kerjaku. Dorak pe kulukai jelmai kurem, ulah temanku ini. Karena Tuhan juga melakukan itu. Entah Yesus ngajar-ajar lalar, tapi lo pernah katakan, ngok ku tandai ko iseng ku main ko, tak kaitas binai dengan jumpa anak nina. Lah pernah pemejin Yesus ajar-ajarna. Ija kam pagi guling naku, ngoje aku retiman ini. Sadar mindu bagi dibata dunia ini. Langa di dibata si pajoh nini bulang ku ture-ture dalang barus. Ulah kal kam lepak ngerana mis uriman. Salah hardalan baruhun. Salah perpan busungan. Di dibata si pajoh nini bulang ku der kecamatan Baruzahe. Melalakal pantangan na gelar na pe begu memelala pantangan na keramat lah. Salah jingkang baruhan, salah ngerana uriman. Maka kampe teman-teman ku Bukit Raya nda asali kalau salah ngerana mistredu, kam kak begu na jende. Sa begu bagai. Adi Yesus salah pe teman, alamina. Adi begu salah kita, rik. Nah, kam siapa ya? Aku 18 kensa. Gitu ya. Hebat na Yesus teh. Maka puas kalaku Yesus saya di batanta, puas kalaku. Aku pernah gusar kang jadi modraman. Tuhan tah kulut kari aku melakukan ke KIP ningku. Lali serah terima jabatan sebab mati ketua modraman ta. Lali memori pelayanan kai mantrusenkan pelaku ta. Entah melang kari GBKP na Tuhan walah kari baneteku. Tempat-tempat metru aku rukur tapi sebenarnya psikologisku yang ngedrop bukan spiritualku bagi psikologisku takut aku tidak diterima biar aku lalokan kalak karena aku gagal gitu. Manusia kan takut juga gagal ya karena takut gagal enda mon KIP siban mengikin ku bagi berita enda dandu malam kang teku ada Tuhan yang menerima kita sebelum kita gagal bahkan setelah gagal li Tuhan bujur Tuhan lah kepe aku iha dili ras iha kemindu teku. Ku akak dibagi mental tar keluarga dandu tenang anda harate. Tenang apa sante. Tandung kai makam lala moria lampas betua. Salah karya aku ulihkan mamakarwah ngaku etena. Katakan man bana. Salah pekam kari turang mamakaro ingandu metua. Ni dandu gedang umurne bagai. Itu cinta Kristus, cinta yang antisipatif. Yang bersedia menerima orang dalam kegagalannya. Ega kam jenis siapa ikin? Apakah orang sempurna catara lo kendu? Tahlibas kam ingan kegagalan. Gua anak Bukit Raya dekin. Kam tipe siapa ini? Harus sempurna atau bisa gagal? Yang kidah kak nu mesra ngalui sebuah kini. Bagi ukur nu tendu kalak krina. Kam bagi ukur nukin bandu. Bandu lah gianggo kam sor. Ngu di Bandu pela kam sorry senari. Mohon kita kan memaksakan standar ganda ya. Orang harus bagi yang seperti yang kita pikirkan. Kita pelosor banta, banta pelo siak cocok sekal. Biasanya secara ilmu jiwa, jelma si bana pelakak na cocok melalak gayana. Itu secara psikologis kan, betul kan?
Adi bandu pelaten du jadi pasti melalaman tambur-tamburan du. Pinakit pernanden melalai makin kurang jile usur ka na bulu mata na. Asal laten du jadi bulu mata du na melala kak man dekorasin. Mentaskan bulu mata kalak sedewan but-buti. Lewat kasus cabut kri. Spidol. Padahal kami mereka yang dadah bulu mata du nang kami sore do spidol kak du dadapan bergi emang. Kami kak sisial na pedilaki. Ras bulu kiki kena keri. Padahal kami sor ndakap sa bergi bulu kiki anda. Kak dula nalit pakaya lakam sorbandu. Pernah den sila ya sorban dah uang keluar nape tinggi. Tak kurang jile kak silu biaya nukur kutek pasti naik. Labo salah nukur kutek ya. Rekutek dalam rangka seni is okay. Tapi rekutek banlikman tambur-tamburan itu masalah. Makeup dalam rangka seni merias wajah okay. Tapi makeup kamban laka andu mejile rupa andu masalah. Mon kunen sebarakor pes parawi andu moria GPKP jarang juar. Empatah kemben merat keliai dah pinggul na bagi body gitar Spanyol. Empat tahban na korset piang go sedak aturna sekali tarik napas 12 ketok ban picet nanggo tiap ketok tarik napas sebagai lanai juara. Jelma sila tena jadi bana pasti buai uang keluarna entah pernah gak begini kuatakan mutuenda galang biayana longorenda galang biaya operasional. Berbahagialah kamu kalau kita pentar di hadapan Tuhan, maka operasional psikologis kita ringan. Lambu eman kebiaran kan geluhen. Ajar-ajar nandang imbiar kemungkinan akan banyak uang keluarnya ajar-ajar enda karena biar man Roma, biar man Yahudi, biar asal kita takut tidak diterima dalam hidup ini, maka kos kita untuk membeli pengakuan dan cinta orang lain naik. Alangkah banyaknya kita sekarang membeli cinta dari orang lain supaya kita merasa diri kita berharga. Sebuahnya kita gundarin mengukur pengakuan gelah kita kalak mahal. Bukankah itu yang dicari jiwa kita hari ini? Kelang teku kam nina Tuhan. Sebelum gagal dan sesudah gagal aku ada untukmu. Jadara mindu Tuhan begai. Lengai tak gagal pengen ngenatena. Enggo pe ngenatena. Itu yang paling kita takutkan dalam hidup ini. Takut tidak punya harga, takut tidak diakui, takut tidak dia cintai. Bagaimana kira-kira? Jadi warienda, jangan-jangan inilah hari kemerdekaan jiwa bagi kita. Tuhan itu baik bagi kita. Maka nina Tuhan, berkat karya aku ku berikan kesah sibadia jadi advokator manbandu pembela jiwamu. Biarlah Tuhan yang akan berperkara. Maka ninandai adik kelang tendu aku ikutkan pedahku. Aku ibas kam ibas aku. Memang enda bahasa Karona kurang apa ya, kurang tepat terjemahnya. Aku raskam. Kayak ini bahasa enda. Aku baca ya. Terjemahan bahasa Karo kurang saklek ya. Aku resada raskam kam resada rasaku. Aku mau bikin ilustrasi ya. Lihat bedana. Liturgi enda rembak ras handphoneku. Liturgi enda rembak ras handphoneku. Adir lajar-lajar nembak kam. Bacing salah sada kene baci liturgi enda baci handphone enda bagai. Li kemungkinan handphone ku enda kena. Itu rembak. Bagenda ibas, oke? Adi tembak ndu tendo handphone ku siapa yang lebih kena? Buku ya. Sayang nakala GPKP melala rembak ras di bata. Laibas. Maka terebe gue kena dengang. So, rembak-rembak jajang na labas sebagai bicara ku ciduri ate ku handphone kena dengai tapi dinggo kutama bas ciduri lanai kena handphone begai. Kamana Bukit Raya rembak ras di bata tah bas.
Oh bas ya. Bas ya, jangan rembak. Lah pernah suruh di Batam rembak rahasia. Aku ibas kami bahasa aku. Bahasa Inggrisnya tepat. I am, aku ada di dalam kamu. Bahasa Karona rembak. Agak sulit kita memahami terjemahan bahasa Karo, tapi kalau dalam bahasa Inggris bisa. I am dan bahasa Inggris aku ada, aku adalah. Atau you are, kamu ada atau kamu adalah. Pakai agenda, aku ada di dalam kamu. Bahasa Karona rembak ras di bata, kepekenlah seri rembak ras di bata ras bas. Ya. Maka wajar kalak GBKP pelik dengarkan kesurupan, rembak-rembak saja dah hina. Di rembak dah du tembak kalak kena deng. Bas minkam dah dula baci, okay. Lembing kalak pe tadi go bas lah kena. Maka ulah kakam no kohman kalak si resadar di bata. Saat di tembak du jelma kalak sir sadar di bata na tembak du sebab basi ya, ma Yesus kerimbang du. Ya. Timbal balik ini, ulah pagi tembak du kajal masir sadar di bata bas. Yesus nasi tembak du. Kita pedi bas di bata kita tembak kalak pedi bata takang si kena. Kira-kira begitu. Luar biasa juga ini.